Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Bustami dari kelas BK22C1 Universitas Pelita Bangsa, akan membahas sedikit tentang film Mercury Racing. Adalah film yang menceritakan tentang agen FBI yang menyelamatkan anak autis cerdas dari para agen yang ingin membunuhnya. Film ini dirilis pada tahun 1998. Bermula ketika ketua FBI bernama Hartley datang ke tempat perampokan bank yang dipimpin oleh Edgar. Salah satu rekannya bernama Jeffries mengatakan kepada Edgar bahwa mereka tidak akan mundur. Edgar bersikeras untuk melawan karena ia memiliki Sandra. Tiba-tiba ada banyak tembakan di sana. Ternyata agen FBI mulai masuk dan membunuh semua perampok termasuk anaknya Edgar. Jeffries menyuruh anak buahnya untuk memanggil ambulans, namun James tidak bisa terselamatkan lagi. Berpindah ke sebuah sekolah, terlihat seorang anak autis bernama Simon sedang belajar. Karena mempunyai keterbelakangan mental, ia berbeda dengan murid lainnya. Berpindah kepada Simon, ketika Simon pulang, ibunya bernama Jenny sudah menunggunya di depan pintu. Jenny mengajarkan Simon untuk membuat sebuah minuman. Setelah itu, Simon belajar dengan memecahkan teka-teki. Tiba-tiba, Simon turun ke bawah dan menelpon nomor yang ia dapat dari teka-teki tersebut. Salah satu agen NSA memberitahu tentang terpecahkannya teka-teki tersebut. Ia kemudian memanggil temannya dan temannya pun berhasil melacak tempat kediaman Simon. Lalu mereka ingin memberitahu kepada atasannya yang bernama Letnan Kudrow. Berpindah ke Thailand, seorang petugas memberikan pesan itu kepada Kudrow. Setelah membaca pesan itu, Kudrow langsung pergi dari rapat. Kemudian ia mengecek kode Mercury di sistemnya yang ternyata benar, kode tersebut sudah dipecahkan. Kemudian Kudrow kembali ke markas untuk berbicara bersama dengan Leo dan Dean. Lalu mereka membahas mengenai kode Mercury yang dibobol. Kudrow berpikir bahwa ia akan membunuh Simon agar kode Mercury tetap terjaga. Kemudian Scan berpindah kepada Martin. Saat membuka pintu ada seseorang detektif bernama Boral menunggunya. Dia mengatakan bahwa ada masalah di sekolah Simon. Ketika masuk ke dalam, ia langsung membunuh ayahnya Simon dan ibunya Simon. Saat ibunya naik, ternyata ia menelpon polisi. Boral pun segera mematikan telepon tersebut. Ia kemudian langsung turun ke bawah dan meletakkan pistol di ayahnya Simon seolah-olah itu adalah tindakan bunuh diri. Kemudian ia langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Jeffries ditelepon atasannya yang ingin berbicara dengannya. Jeffries ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di rumah Simon. Lalu ia datang ke rumah Simon dan bertemu dengan Nicholas. Ia berpikir bahwa kasus tersebut merupakan kasus bunuh diri. Namun saat Jeffries ke atas, dia menemukan Simon yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Saat Nicholas naik ke atas, Jeffries langsung menyuruhnya untuk menelpon ambulan untuk mengamankan Simon ke rumah sakit. Saat di ambulan, Simon sempat memberontak karena ia takut dengan orang asing. Jeffries yang kebingungan hanya membiarkan Simon mengamuk. Kemudian suster memberitahu Jeffries bahwa Simon menderita penyakit autis sehingga ia tidak bisa menginterogasinya. Scan berpindah kepada Leo dan Dims yang sedang berjalan menuju kediaman Kudrow. Saat sampai, ia memberitahu majalah tentang Simon. Kudrow memberitahu bahwa Simon sedang berada di rumah sakit. Kemudian Kudrow memerintahkan keduanya untuk segera cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Saat di bar, ia melihat buku milik Simon. Saat itu ia berpikir untuk menemui Simon di rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian ia bertanya kepada suster, dan suster mengatakan bahwa Simon telah dipindahkan ke ruangan lain. Saat memasuki ruangan, Jeffries kaget karena ada dokter di sana. Kemudian Jeffries bertanya kepada orang tersebut dan mengatakan bahwa Simon sedang berada di ruang ronsen. Ternyata orang itu adalah Bowler yang menyamar sebagai dokter. Di sana Bowler berusaha mencari Simon, namun ia tidak menemukannya. Untungnya Jeffries terlebih dahulu menemukan Simon. Lalu Jeffries langsung membawa Simon pergi.
Pada saat di lift, Bowler mengikuti, dan Jeffers pun langsung menodongkan senjatanya kepada Bowler. Setelah itu, Jeffers langsung lari dari rumah sakit dan pergi menggunakan mobil ambulans. Ternyata saat mengendarai mobil, masih banyak musuh yang mengikutinya, yang membuat Jeffers harus keluar dari mobil dan lari membawa Simon ke tempat yang lebih aman. Lanjut, lalu Jeffers membawa Simon ke rumah Tommy. Dan Jeffers langsung menceritakan semua yang terjadi kepada Tommy. Jeffers mengatakan bahwa kasus ini bukanlah kasus bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan. Lalu Jeffers meminjam mobil Tony, dan kemudian mereka beristirahat di mobil. Kemudian Jeffers tertidur karena mungkin dia terlalu lelah. Esok harinya saat bangun, ternyata Simon sudah tidak berada di mobil. Lalu Jeffers menyusuri jalanan dan akhirnya Jeffers berhasil menemukan Simon. Lalu Simon menunjukkan arah rumahnya kepada Jeffers. Saat sampai di rumah, Simon mengulang kegiatannya sehari-hari seperti biasa saat ia sedang pulang. Seperti membuat minuman dan belajar teka-teki. Lalu Simon kembali menelpon nomor yang ia dapat dari hasil teka-teki tersebut. Leo dan James kaget saat Simon kembali menelpon. Lalu telepon diambil oleh Jeffries dan mengatakan jangan menghubungi nomor ini lagi, dan dia membuatkan email untuknya. Setelah telepon ditutup, ia melihat polisi di depan rumah. Ia dan Simon langsung pergi melewati pintu belakang. Esok harinya, Jeffries membuka email dan isinya adalah teka-teki. Dengan menggunakan Simon, Jeffries mengetahui bahwa kode itu adalah tempat pertemuan. Saat ingin keluar, Jeffries tidak sengaja tersandung oleh belanjaan seorang wanita yang bernama Stacy. Di sana ia meminta bantuan untuk menitipkan Simon kepada Stacy. Karena mungkin merasa bersalah, Stacy bersedia untuk menjaga Simon. Saat berada di tempat pertemuan, Jeffries langsung mengajak Dance berjalan. Pada saat itu, Dance menceritakan semuanya kepada Jeffries. Saat sedang berbicara, tiba-tiba ada tembakan yang mengenai Dan. Dan langsung tewas di tempat dan Jeffries langsung lari mengejar pelakunya. Ia berusaha mengejar, namun pelakunya tetap lolos. Lalu Jeffries pergi ke tempat kejadian dan ia melihat CCTV. Jeffries masuk ke tempat tersebut dan mengambil rekaman kejadian. Lanjut, Jeffries mencari Stacy dan Simon. Lalu saat di luar, Stacy menghampiri Jeffries. Setelah itu, Jeffries langsung membawa Simon pergi. Berpindah ke Tommy, dia menemui Jeffries di sebuah restoran dan mengatakan bahwa ia menjadi buronan karena kasus penculikan. Tapi Jeffries tidak peduli, dia hanya ingin tahu siapa penembak itu. Lalu Tommy memberitahunya bahwa yang menembaknya bernama Borel, dia adalah seorang agen khusus. Di sini Tommy ingin membantunya, namun dilarang oleh Jeffries. Alasannya karena Tommy memiliki keluarga. Berpindah kepada Leo, saat menulis email, ternyata Borel datang dan langsung menembaknya. Setelah itu, ia langsung mengambil email tersebut. Keesokan paginya, Emily datang ke rumah Leo. Emily kaget karena Leo sudah tewas dengan beberapa luka tembak. Dan ia juga melihat kertas salinan email yang akan dikirim di tempat sampah. Beralih ke Tommy, stafnya memberitahu bahwa ada seorang wanita yang ingin berjumpa dengannya. Di sisi lain, saat Jeffries sedang bersantai, Tommy membawa Emily kepada Jeffries. Emily membawa email yang ditulis oleh Leo. Email itu bertuliskan bahwa NSI terlibat dalam kasus pembunuhan dan ibunya Simon, dan Leo juga dibunuh oleh NSI. Pada malam harinya, Kudrow mendapatkan surat dari Jeffries yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Kudrow langsung bertemu dengan Jeffries yang sedang berada di ruang minuman. Di situ Kudrow tidak mau mengakui kesalahannya, malah menuduh Jeffries sebagai pembunuh Leo. Jeffries pun terlihat santai karena ia memiliki bukti yang kuat. Jeffries langsung menendang Kudrow dan memberikan waktu selama 36 jam.
sebelum kode itu masuk berita. Jeffries menghubungi Tommy dan berbicara mengenai tentang perlindungan saksi, dan kata Tommy semuanya sudah beres. Dan ternyata Kudrow menyadap pembicaraan mereka. Lalu Jeffries pergi ke rumah Stacy dan melihat tidak ada orang di sana. Lalu ia menelpon Tommy dan Tommy mengatakan bahwa mereka semua aman. Setelah itu Tommy menemui Lomax dan ternyata ada Kudrow di sana. Lomax menyuruhnya duduk dan Kudrow hanya ingin memberitahu bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Simon. Kini kasus FBI diambil alih oleh NSI. Setelah Kudrow pergi, Tommy memberikan email yang ditulis oleh Leo. Beralih kepada Stacy dan Simon. Mereka menaiki sebuah gedung. Di sana, mereka bertemu dengan Kudrow. Kudrow menyambutnya dan mengatakan bahwa ia pemimpin polisi Amerika. Ia menyuruh Stacy untuk meninggalkan Simon karena ia aman berada di sini. Di sisi lain, Lomax memantau Kudrow melalui CCTV. Ketika melihat Kudrow dan Borel sedang berada di atas, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Kudrow memasukkan Simon ke dalam helikopter tersebut. Ternyata, di dalam sudah ada Jeffries yang siap menunggunya. Mereka memperebutkan Simon hingga terjatuh dari helikopter. Lalu Jeffries dan Kudrow bertarung. Untungnya, Simon memberikan senjata tersebut kepada Jeffries dan langsung menodongkannya kepada Kudrow. Berpindah ke Borel, dia tewas karena terkena serpihan kaca yang sangat besar. Saat Jeffries lengah, Kudrow langsung mengangkat Simon, dan Jeffries langsung menembaknya. Dia kembali mengambil Simon sebelum Kudrow jatuh. Di sini, Jeffries melihat Simon dalam keadaan tenang karena tidak ada lagi bahaya yang mengikutinya. Di sini, Jeffries mengunjungi Simon, dan Simon sudah mendapatkan orang tua asuh. Saat bersama dengan Simon, Jeffries menyebutkan kembali namanya agar Simon selalu mengingat namanya untuk selama-lamanya. Dan mereka pun saling berpelukan. Ending yang sangat mengharukan. Terima kasih, cukup sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.